Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Baik, pertama-tama saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Kata orang, tak dikenal maka tak disayang. Baik, langsung saja. Saya atas nama Imelda Asnat Ferwati Loom dengan NIM 2023755708 dari Akuntansi Sektor Publik kelas B semester 1. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pentingnya manajemen. Bagian A. Poin pertama, pengertian manajemen. Secara epistemologis adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Dalam mengatur dan melaksanakan manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen. Maka manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengontrol segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pentingnya manajemen. Manajemen sangat penting bagi organisasi atau perusahaan. Lebih lanjut mengenai apa saja pentingnya manajemen organisasi dijabarkan melalui poin-poin berikut ini. Baik, poin yang pertama, membantu mencapai tujuan organisasi perusahaan. Poin yang kedua, mengoptimalkan sumber daya. Poin yang ketiga, menciptakan keseimbangan. Poin yang keempat, menunjang organisasi atau perusahaan yang baik. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode penetapan tujuan manajemen yang baik. Salah satu metode yang digunakan dalam penerapan adalah metode pengembangan manajemen on the job. Pengembangan manajemen on the job memilih metode yang tepat untuk akan memberikan dampak yang besar terhadap sebuah produktivitas perusahaan, peningkatan penjualan, dan penyelesaian masalah yang efektif. Yang berikutnya, unsur-unsur manajemen. Yang pertama, man atau sumber daya manusia. Yang kedua, money atau uang. Yang ketiga, materials atau bahan baku. Yang keempat, merchandise atau peralatan mesin. Yang kelima, method atau metode. Yang keenam, market atau pasar. Baik, di bagian B saya juga akan menjelaskan tentang manajemen klasik dalam manajemen. Teori manajemen aliran klasik mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Oleh karena itu, teori klasik berangkat dari premis bahwa organisasi bekerja dalam proses yang logis dan rasional dengan pendekatan ilmiah dan berlangsung menurut struktural atau otonomi organisasi. Yang berikutnya, mazhab ilmu dalam manajemen. Mazhab ilmu manajemen adalah mazhab yang dibentuk berdasarkan operasi riset yang terdiri atas ahli matematika, ahli fisika, dan ahli lainnya yang mampu mencapai terobosan teknologi dan strategi yang penting untuk membantu manajer dan memecahkan permasalahan yang sering dihadapi. Yang berikutnya bagian C, saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen berdasarkan jangka waktu. Yang berikutnya, tujuan jangka waktu panjang. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Saya akan mengakhiri hasil penjelasan saya tentang manajemen. Dan saya akan sedikit memberikan motivasi dari diri saya. Kujalani apa yang sudah menjadi jalanku
dan kuhadapi apa yang sudah menjadi tujuanku. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.